kan, ada Ibu Yohana, ayo gitu sama-sama, mana yang pulau ada umat agama Buddha, ya berarti nanti Pak Lalang bisa ikut bareng gitu kan. Dan yang ada umat Katolik, Bu Elis Katolik ya, Katolik kita nanti sama-sama gitu. Kalaupun nggak ada umat Katolik kita tetap sama-sama turun Bali ini ikut terus dia, walaupun nggak ada umat yang sana nggak apa-apa gitu kan. Kita sama-sama. Nah, saya rasa karena kita sudah mungkin kita perlu tunjuk satu ketua tim dulu. Ya. Nah, satu yang mengkoordinir, kemudian nanti kita akan susun jadwal bersama. Saya kira-kira, saya tak usah tunjuk lah, Bapak tunjuk tangan aja, saya aja Bu, gitu kan? Aja beliau aja. Oh ini Pak Raja nih. Oh, Pak Raja. Saya usul ya, Usul. Ini Udah kan? Udah itu aja. Udah, lanjut Pak. Oke. Karena kan hanya 12 kali dan yang datang juga dari unsur semua agama, harapan saya titik yang dituju juga yang kira-kira objeknya itu menampilkan banyak agama. Yang paling enak sebenarnya suku laut, karena di dalam suku laut itu banyak agama ya, terutama 3 agama sebenarnya, Islam, Kristen, Katolik. Di belakang Padang itu kan ada 3 titik. Itu artinya kalau begitu ada Muslimnya, ada Katoliknya, ada Kristennya. Memang saya lihat kalau di Galang itu kan yang di Pulau Nanga baru ada Budanya, Hindunya memang tidak ada. Ini maksud saya yang disusun itu, objek yang dituju itu bukan Islam yang perlu bantuan, tetapi ya juga yang menampilkan kerukunan. Menurut saya 12 itu cukup, karena yang di tempat Pak Subur itu sendiri ada juga yang terutama suku laut ya Pak Subur ya, itu juga agamanya multi. Nah maksud saya dalam 12 kali tahun ini pastikan yang kita datangi itu juga semua masuk kelompok itu. Nah yang datang kan bukan hanya Muslim, nanti kan rombongan dari semua agama. Saya kira kalau hanya 12 itu di Galang itu ada 5 tempat. Itu ada 5 tempat yang multi di dalamnya gitu kan ya. Saya kira itu saja sekedar pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, nanti kita bagi aja 12 ini nanti kalau bulan mungkin tidak terlalu banyak ya Pak, karena kita terkendala dengan transportasi. Ketika kita turun rame-rame juga kan pasti butuh transportasi juga banyak. Mungkin pulang bisa 2 tempat, kemudian belakang Padang. Kota juga bukan tidak mungkin untuk kita datangi juga Pak di kota. Nanti setelah ini Pak Nasir, Ketua, Pak Wakilnya Pak Subur, Bu Elis bisa bantu juga ya, supaya nanti kan Bu Elis bantu bikinkan jadwalnya. oh sekretaris saya. Nggak ada duit mau kita kelola Pak, tahu saya. Semua yang ada di sini akan masuk ke dalam SK. Dalam SK nanti kan ada bidang-bidangnya. Nanti ini kan akses sudah ada sama Zulfa, kami akan susunkan SK-nya. Jadi tidak hanya misalnya pulang nih hanya Pak Subur dan Pak Nasir yang tidak, tapi kita bersama. Jadi kita yang penyuluh Kementerian Agama ini akan membantu untuk semua wilayah gitu. Kalaupun kita misalnya turunnya nanti ke Galang ya tidak harus penyuluh Galang saja, tapi kita bersama-sama Pak. Apalagi yang bisa dijangkau pakai mobil, pasti kita bisa rame datang gitu kan. Betul yang dikasih tahu Pak Mariano tadi, kita mengedepankan moderasi beragama. Pasti karena setahun kemarin juga kami sempat turun ke beberapa pulau, itu yang kita sampaikan adalah moderasi beragama, bahwa kita ini sama-sama walaupun agamanya berbeda gitu ya. Ada lagi Pak? Wassabihi wa mawala. Bapak, Bapak dan tahiyat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Bu Pak Subang TU, Bapak Ibu penyuluh yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa bertemu. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati,
tadi Bu Teo sudah menyampaikan tentang program yang disinergikan. Ini program kita bersama, bukan sinergi. Program kita bersama, antara lain adalah Siput Laut. Ini sudah menjadi inovasi, ya betul ya. Menjadi inovasi yang akan kita memang ikutkan ke tingkat nasional. Nah, inovasi ini kan kita ikutkan ke tingkat nasional. Jadi akan diseleksi secara nasional nantinya inovasi-inovasi apa saja yang bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, kalau di Kanwil Provinsi Kepri itu ada Tanjak Korner namanya. Kalau di Lingga ada Lentera. Ya, kalau kita ada Siput Laut. Nah, masing-masing itu punya program. Kalau Lentera itu layanan nikah bahtera, jadi nikah di dalam boat, bukan di dalam laut ya. Bukan di dalam laut. Di dalam boat. Ya sama, dan kita juga bedanya kita dengan teman-teman, kita Siput Laut ini bukan hanya sekedar memberikan penyuluhan, tapi juga penyuluhan kesehatan. Jadi setiap turun kita membawa tim dokter kesehatan dan membawa juga obat-obatan, Ibu Sewian. Seperti kemarin di Galang, itu beberapa masyarakat yang kita periksa di sana semua rata-rata hipertensi, itu kita kasih obat. Nah, jadi lebih menyentuh. Jadi ada nasihat-nasihat yang diberikan oleh dokter dengan cara bagaimana pola hidup sehat. Nah, itu yang saya sangat berharga sekali. Gitu. Nah, teman-teman yang sudah melakukan kegiatan rutin di pulau-pulau, ya, ini membawa benderanya Siput Laut, gitu maksud saya. Benderanya Siput Laut dibawa. Nah, sehingga nanti branding kita ini, branding inovasi kita ini sampai kemana-mana. Ya program-program ini, jadi tidak terbatas seakan-akan selama ini kan program Siput Laut berada di kantor, penyuluh dengan programnya masing-masing. Nah, maksud saya ini program seperti ini bisa kita satukan gitu, jadwal teman-teman ke pulau dengan Siput Lautnya. Seperti pendeta dari rumah, kalau di Kristen, ya kalau umpamanya sektenya atau sinode yang nggak sama, nggak mau terima dia. Tapi kalau penyuluh kita kan sifatnya moderat tuh. Nah itu lebih maka saya katakan tadi dengan kepala lapas itu lebih terasa mereka. Jadi yang datang itu adalah penyuluh dari Kementerian Agama. Kemarin pernah kejadian. Ada pendeta yang turun, dia nggak mau, katanya bukan kami itu Pak, katanya kan gitu. Nah mungkin yang turun dari AKBP, sementara dia mungkin Emmanuel atau apa gitu kan beda gitu, sektenya beda. Jadi kalau turun di Kementerian Agama itu lebih moderat, lebih bisa mengayomi seluruhnya. Nah ini yang dipertanyakan tadi, saya bilang sudah kalau gitu yang tur pembinaan ke sana penyuluh kita semua. Ya, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah Konghucu yang belum ada penyuluh. Ya betul ya? Siapa yang minat, daftar aja lah.